Bagaimana Ibu sekalian? Bagaimana Ibu? Sip, Pak. Sip, Ya. sip, sip. Bisa. Oh. Atau saya ulang lagi Bu ya? Bisa, Pak. Bisa. Oh iya, saya ulang lagi. Nah, ini muka-muka yang berwajah ceria. Aku paling cantik. Ngaku dulu situ. Aduh bayar juga. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ulangi lagi tentang pedoman evaluasi diri madrasah. Kenapa pedoman ini diterbitkan? Supaya pihak madrasah seluruh Indonesia mengetahui hal ini. Latar belakang masalah evaluasi diri madrasah atau EDM yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan non-formal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan dalam rangka untuk memenuhi 8 standar nasional pendidikan atau SNP. Latar belakang yang kedua, pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan. Satuan pendidikan dalam hal ini adalah Madrasah Ibtidaiyah Nikmatul Ulum. Latar belakang yang ketiga, penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya perubahan budaya mutu pada seluruh warga madrasah. Ya, latar belakang yang terakhir, yang keempat, ini perlu kita perhatikan baik-baik. Keberhasilan penggunaan dana yang dikelola oleh madrasah sangat tergantung bagaimana madrasah menyusun perencanaan dan penggunaan secara efisien dan tepat guna. Ini PR tugas kita bersama. Berikutnya definisi EDM. EDM adalah suatu proses penilaian mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat madrasah berdasarkan indikator-indikator kunci yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan atau SNP. Nah, indikator-indikator ini nanti dijelaskan secara rinci dan masing-masing yang bertugas. Hasil EDM akan digunakan sebagai bahan untuk menetapkan jenis-jenis program atau kegiatan prioritas dalam menyusun RKAM atau Rencana Kerja Anggaran Madrasah. Pelaksanaan dan pemanfaatan EDM diperlukan kebersamaan dan kemauan kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite madrasah, siswa, dan orang tua siswa untuk bersedia membuka diri atas kekurangan yang masih ada di madrasah. Berikutnya, manfaat EDM yang kita lakukan nanti, ini tahun 2020 sampai 2024. Berarti rencana kerja menengah. Ada 6 manfaat EDM. Yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kinerja madrasah masing-masing seluruh Indonesia. 2, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tantangan yang dimiliki madrasah. Ketiga, mengetahui peluang untuk memperbaiki mutu pendidikan, menilai keberhasilan, dan melakukan penyesuaian program-program yang ada. 4, mengetahui jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan mutu. Yang kelima, dapat mengidentifikasi program atau kegiatan prioritas bagi peningkatan kinerja madrasah. Keenam,
bahan penyusunan RKAM itu sendiri. Berarti program-program ini yang kita kelola adalah rencana kerja pendek, madrasah, rencana kerja menengah madrasah, dan rencana jangka panjang madrasah. Prinsip-prinsip penyusunan EDM. Ada 4. Pertama, EDM dilakukan secara rutin setiap tahun. Mulai tahun ini sampai tahun-tahun belakang, setiap tahun kita menyusun EDM ini. Artinya yang mana EDM itu yang berhasil kita pertahankan, mana EDM itu tidak kurang atau belum berhasil itu kita lakukan pada tahun berikutnya. EDM disusun berdasarkan data dan fakta objektif karena akan digunakan untuk perbaikan mutu madrasah itu sendiri. Mengenai data dan fakta objektif ini berarti tidak mengada-ada. Berarti data itu nyata, pelaporan itu ada, foto itu ada, dokumen itu harus ada. Yang ketiga prinsipnya adalah hasil EDM terbuka untuk diketahui oleh semua pihak. Bukan saja kepala sekolah, guru, terutama yang komite harus ada pertanggungjawaban dan juga kepada orang tua siswa. Bahkan laporan tersebut harus kita serahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Kutai Barat. Prinsip terakhir, EDM dilakukan secara online atau semi online untuk madrasah di daerah yang mengalami kesulitan akses internet. Terutama yang online ini berarti data-data kita tuh harus dibaca secara teliti dulu baru kita share melalui online. Berikutnya tahap penyusunan. Tahap penyusunan ini sudah kita lakukan tentang pembentukan tim pengembang madrasah atau TPM yang di SK-kan oleh kepala madrasah. Ini sudah dibuat, tinggal nanti kepala sekolah men-share SK ini supaya diketahui oleh kepada guru masing-masing. Telah ditetapkan itu tentang penetapan tim pengembang madrasah. Miss Nikmatul Ulum Muara Lawa itu dengan nomor 422-02-07-SK garis datar tim pengembang garing YPDIN datar Miss NMU garing 7 Romawi garing 2020. Sebetulnya pada bulan Juli ini sudah dibuat, tapi karena beberapa hal maka ini baru dibuat. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Nama yang bersangkutan yang tertuang dalam SK ini dengan sungguh-sungguh bekerja supaya mensukseskan RKAM kita ini. Ketua ini langsung oleh Pak Sapriyadi SPDI sebagai menjabat Kepala Madrasah, Sekretaris saya sendiri, Bendahara Rida Hidayah SPD. Nah, seksi-seksi yang 8 standar SNP ini, yang pertama standar isi yaitu saya sendiri, pengembangan standar proses itu Ibu Kusnah SPD SD, pengembang standar kompetensi lulusan atau SKL itu Ibu Rina Witanti SPD, pengembang standar pendidikan dan tenaga kependidikan atau SPTP itu Bapak Syarapudin Eskom dan Anjashan AMD. Berikutnya pengembangan standar sarana dan prasarana atau SSP itu Ibu Nur Fadila SPD. Pengembangan standar pengelolaan atau SP itu Ibu Nurjana. Pengembangan standar pembiayaan atau SB, Ibu Rida Hidayah SPD. Terakhir, pengembangan standar penilaian atau SPN itu Ibu Masita. Dalam hal ini berarti sudah jelas job-job kita yang perlu kita kerjakan. Adapun juknis, tugas khusus sudah ada
di dalam SK tersebut. Ini sudah kita bahas pada saat rapat pertama pembentukan tim pengembangan madrasah atau TPM. Tentunya ada beberapa hal. Yang kedua adalah sosialisasi pelatihan kepada TPM. Ini belum kita laksanakan, baru hari ini tentang sosialisasi pelatihan kepada TPM ini. Yang ketiga, pengumpulan data, informasi, dan bukti fisik. Halo, yang lain tolong di-unmute-kan. 4. TPM mendiskusikan dan menetapkan level setiap indikator berdasarkan data, informasi, dan bukti fisik. Jadi selain kita memilih level itu ada level 1, 2, 3, dan 4. Kalau level 1 itu nantinya kurang, level 2 itu sedang, level 3 itu baik, level 4 itu sangat baik. Tergantung nanti bukti fisik yang kita miliki itu apa. 5. TPM dibantu oleh operator madrasah mengisi instrumen yang tersedia secara online atau semi-online hasil penetapan setiap indikator. Kenapa operator kemarin diundang untuk pelatihan? Ada guru, ada bendahara, atau ada kepala sekolah. 6. Kepala sekolah menyetujui hasil isi EDM melalui format yang tersedia. Setelah format ini kita isi, maka kepala sekolah tanda tangan menyetujui. Baru dikasihkan ke operator untuk meng-online-kan laporan tersebut. Yang ketujuh, pengiriman hasil pengisian EDM yang sudah disetujui oleh kepala madrasah. Jadi sebelum dikirim, diteliti ulang lebih teliti lagi. Berikutnya, penyusunan indikator. Maaf sebentar. Anjas, kopinya mana nih, Jas? Siap kopi, Jas. Antarin, Habis. Antarin, Jas. Belum beli. Oke. Di sorang. Oke, kita fokus lagi ya, penyusunan indikator. Ini harus kita perhatikan baik-baik. Pertama, banyak cara melakukan pengukuran terhadap mutu madrasah, misalnya melalui instrumen akreditasi, rapot mutu, dan instrumen yang lain yang pernah dikembangkan. Kalau instrumen akreditasi nanti bersama-sama kita pelajari. Nah, yang belum kita ketahui adalah rapot mutu ini seperti apa bentuknya. Berikutnya, dalam EDM dilakukan melalui pendekatan pengukuran indikator yang mencerminkan kebiasaan budaya atau habitat madrasah. Perubahan atas kebiasaan ini diyakini akan berpengaruh pada pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Yang dengan mengukur indikator budaya tersebut diharapkan kepada seluruh madrasah selanjutnya dapat menyusun program atau kegiatan untuk pencapaian perubahan budaya mutu di madrasah untuk pemenuhan 8 SNP tersebut. Terakhir, di indikator yang jumlahnya tidak banyak tetapi harus runtut yang besar mencirikan mutu madrasah. Nanti saya jelaskan di masing-masing indikator tersebut. 5 aspek budaya malu. Yang pertama adalah kedisiplinan warga madrasah. Inilah yang termasuk 8 standar nasional tadi. Yang kedua, pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. Ketiga, penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Yang keempat, penyediaan sarana, prasarana, dan penggunaannya. Kelima, penyusunan, perencanaan, dan pengelolaan anggaran yang baik dan transparan. Kelima ini mencakup 8 standar pendidikan. Nanti saya jelaskan mengenai anak dan cucunya
buyutnya di sana nanti. Ini hanya kepalanya saja. Berikutnya hubungan perubahan aspek budaya dan SNP tersebut. Nah, ini tugas kita yang perlu kita bahas bersama-sama. Tadi ada 5 budaya malu. Yang pertama adalah kedisiplinan warga madrasah. Yang bertugas nanti standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar pengelolaan. Ini ada 7 item yang kita nilai. Nanti masing-masing itu ada dapat berapa, nanti ada lagi penjelasan berikutnya. Yang nomor 2, pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. Tadi SPT, yaitu standar pendidikan dan tenaga kependidikan, atau PTK, ini kan tadi Pak Syarafuddin sama Bapak Anjas. Itu ada 6 indikator yang dibahas. Aspek yang ketiga adalah penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Itu adalah standar proses. Ini tidak salah tadi Ibu Rina, dan SPN adalah standar penilaian Ibu Masitah. Ada 7 standar yang dikerjakan. Yang keempat, standar penyediaan sarana pembelajaran dan penggunaannya, atau itu bagi SPP, yaitu standar sarana dan prasarana, itu Ibu Nur Fadila. Ada 5 indikator yang dikerjakan. Terakhir, penyusunan, perencanaan, dan pengelolaan anggaran yang baik dan transparan. Itu standar pembiayaan atau SB. Ibu Rida Hidayah itu ada jumlah 4 indikator. Nah, inilah yang indikator-indikator yang kita lakukan nantinya. Kalau ini kira-kira kelihatan ke Bu? Ibu, Bapak? Kelihatan Pak, Kelihatan, Pak. Kelihatan. Biar lebih ganal lagi. Lebih besar, Pak. Nah, lebih besar lagi, saya besarkan aja. Inilah Bu. Tadi masalah A, kedisiplinan. A, guru, kepala sekolah, siswa, dan sekolah disiplin terhadap tugas pokok masing-masing. Indikator A1. Nanti ada kenapa A1, A2, A3, sampai A7. A1, semua guru hadir di sekolah sesuai kalender pendidikan berdasarkan kurikulum nasional. Ini yang bertugas adalah standar isi. Berikutnya nomor 2, standar isi juga. Nah, nomor 3, ini lindung nggak kelihatan ini. 4 dan 5 adalah SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, itu jumlahnya 21 cucunya Bu yang perlu kita isi. Tadi hanya anak, 7-nya tadi mamanya, bapaknya hanya 1, anaknya 7, cucunya 21. Itu A. Yang B, tentang tadi kebiasaan. Kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan aktif mengembangkan diri untuk peningkatan kapasitas. Ini semua diborong oleh PTK atau standar standar pendidik dan tenaga kependidikan. Itu ada 6 anak, cucunya ada 15. Berikutnya, indikator kebiasaan dan hubungan dengan 8 SNP, yaitu C. Guru mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan penilaian pembelajaran dengan baik. Ada 7 anak, cucunya ada 17. Berikutnya, E. Sekolah menyusun perencanaan anggaran prioritas pada peningkatan mutu pembelajaran dan menggunakan dana BOS secara efisien dan akuntabel. Itu ada 4 anak dan ada 11 cucu.
Kerangka instrumen EDM. Setiap aspek terdiri dari beberapa indikator. Tadi ada 7, ada 4, ada 5, ada 6. Setiap indikator terdiri dari 4 level. Nanti dalam pelaksanaan itu ada 4 tingkatan. Level 1 atau tingkatan 1 kurang. Level 2 atau tingkatan 2 itu sedang nilainya. Level 3 itu baik. Level 4 atau tingkatan 4 itu amat baik. Tiap level pencapaian dicirikan oleh penciri kinerja yang berbentuk kuantitatif atau kualitatif, berarti pekerjaan itu sangat jelas, tidak mengada-ada. Pada bagian akhir dari setiap indikator terdapat rekapitulasi jumlah penilaian, mendiskripsikan hasil penilaian TPM yang diperoleh berdasarkan fakta yang jelas, wawancara, atau observasi. Berdasarkan informasi dan bukti fisik, tim pengembang madrasah memutuskan untuk memberikan level yang mana pencapaian kinerja setiap indikator tersebut. Apakah 4, 3, 2, atau 1. Terakhir, level pencapaian setiap indikator selanjutnya digunakan untuk memperbaiki kinerja madrasah setiap aspek dan secara keseluruhan atau scorecard menggunakan kartu nantinya. Metode penilaian indikator. Ada 5. Anggota TPM secara bersama, artinya bergotong royong, mencermati dan memahami setiap indikator dalam instrumen EDM nanti. 2. TPM mengumpulkan data, informasi dan bukti fisik yang diperlukan. Setiap menilai indikator, bukti fisik dapat berbentuk data, dokumen, wawancara, atau hasil pengamatan. Sesuai dengan permintaan dokumen tersebut nantinya. 3. Berdasarkan data, informasi dan bukti fisik di atas, anggota TPM dan keseluruhannya menentukan level pencapaian indikator 1, 2, 3, atau 4. 4. Sekolah menetapkan tingkat pencapaian kinerja dan bukan hanya menetapkan tetapi memberikan tanda cek contreng pada setiap butir dalam instrumen EDM. Terakhir, TPM harus memberikan penilaian indikator dalam EDM secara objektif berdasarkan kondisi real di madrasah. Berarti secara nyata. Perhitungan skor. Ini perhitungan skornya. Tadi sudah jelaskan. Nah, tadi saya sudah sampaikan pemobatan indikator misalnya A, kedisiplinan. Ada A1, A2, A3, sampai A7 dengan bobot A1 4, A2 4, A3 3, A4 3, A5 2, A6 2, A7 3. Jumlah bobotnya 21, ini tidak bisa kita ganti-ganti lagi. Nah, cuma nanti indikatornya kita bisa berubah yang mana kita dapat 1 sampai 4 tadi. B, pengembangan diri itu B1 sampai B6. C, proses pembelajaran indikatornya C1 sampai C7 dengan jumlah bobot 23. Standar proses D1 sampai D5. E, pembiayaan E1 sampai E4. Ini pembobatan indikator. Nah, tadi saya ini dulu, ini terlindung oleh foto ini. Ibu di rumah lihat enggak? Kelihatan? Saya nggak lihat, Pak. Sebentar ya. Saya membuka ini dulu. Baiklah. Ini perlu perhatikan baik-baik. Seandainya rata-rata kita mendapatkan 4,
maksimum indikator, contohnya kedisiplinan. Kita rata-rata 4, itu rumusnya sudah ini oleh pusat. Jumlah bobot 21, maka 4 kali 21 jumlahnya 48. 84. Untuk pengembangan diri, itu skor maksimum adalah indikator 4, sedangkan jumlah bobot indikator tadi 15, maka skor tertimbang maksimum atau STM 60. C. Proses pembelajaran, skor maksimum indikator itu adalah 4, jumlah bobot indikator itu 23, cucunya tadi, maka skor tertimbang maksimum atau STM adalah 92. Ini nilai yang sangat tinggi sekali. D. Sapras. Skor maksimum indikator itu adalah 4, jumlah bobot indikator itu 17, maka skor tertimbang maksimum atau STM itu adalah 68. Terakhir, E. Pembiayaan. Skor maksimum atau SMI itu adalah 4, jumlah bobot indikator itu 11, maka STM-nya adalah 44. Ini rumus dari pusatnya. Tidak boleh kita ganti-ganti, berarti ini rumusnya STM standar skor tertimbang maksimum aspek I, maksudnya yang 5 ini A, B, C, dan D, itu sama dengan skor butir maksimum dikalikan jumlah bobot indikator aspek masing-masing ini. Berapa hasilnya nanti? Nah, ini contoh dari orang, nanti kita jelaskan contoh ini sesuai dengan bukti yang ada. Contoh di sini adalah ini menghitung skor penilaian tertimbang atau SPT. Tadi sudah saya jelaskan tentang indikator AI ini apa sampai A7 ini. Untuk hasil penilaian ini bukti yang fisiknya. Ini contoh punya orang. Dia mendapat nilai 3, sedangkan bobot 4, maka 12. 3 kali 4 adalah 12. A2 dapat hasilnya 4, bobotnya 4, jumlah 16. Nah, sampai ke A7. Nah, bobot yang 21 ini dari pusat kita tidak bisa merubah-rubah. Yang kita rubah itu nanti hasil fisik dari kita sendiri, yang ini. Hasil penilaian. Kalau sudah skor tertimbang, penilaian tertimbang diketahui, maka jumlahnya tadi 66. Nah, seandainya apakah kita dapat melampaui atau lebih kurang daripada 66 ini, nanti kita bukti fisik kita siapkan. B. Pengembangan diri juga sama. Hasil penilaian dari B1, B2, B3, B4, B5, dan B6, ini contoh dari punya orang. Apakah kita nanti menempati sini 2, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, sini 1, ini nanti bukti dari kita sendiri. Berikutnya, standar proses pembelajaran. Ini tadi nilai yang tertinggi. Oleh karena itu, ini yang bagian untuk menugasi tentang standar proses ini, betul-betul kita bekerja sama. Tadi standar proses sama penilaian ada di sini. Berikutnya standar, di sini standar proses itu dengan bobot itu 23, apabila dia mendapat skor 4, 4, 4, 4, 3, 2 ini, maka dia mendapat jumlah 78. D. Standar sarana prasarana, apabila sekolah itu mendapatkan nilai D1 sampai D5 yaitu 3, 4, 3, 3, 4, maka tadi jumlahnya adalah 17, maka menjadi 56. Terakhir, E. Pembiayaan, E1 sampai E4 dengan nilai 3, 3, 3, 3, 4, maka jumlah bobotnya adalah 11,
mendapatkan hasil 35. Jadi perlu kita ingat adalah kedisiplinan dia mendapat nilai 66, pengembangan diri mendapat nilai 44, standar proses dia mendapat nilai 78, sarana prasarana mendapat 58, dan pembiayaan dia mendapat nilai 35. Maka rumusnya inilah tadi. Contohnya 46 kali 10 dibagi 84. Dari mana 84 tadi? Dari STM tadi, yaitu skor tertimbang maksimum. Ini dari pemerintah, tidak bisa kita apa-apakan lagi. Yang kita apa-apakan 66 ini saja yang bermain. Nah, hasilnya 7,86. Pengembangan diri. Dapatnya tadi 49 dikali 10. 10 ini memang sudah rumusnya tadi ini ya, SKPM aspek I A sampai E tadi, maka SPT aspek A sampai E tadi dibagi dengan STM yang paling tertinggi tadi, maka dikali oleh 10. Itu rumus. Kedisiplinan sudah saya jelaskan, pengembangan diri tadi nilai tertingginya 49 dibagi 60 dikali 10 maka mendapat nilai 8,17. Proses pembelajaran ini nilai yang sangat tinggi yaitu 92. Sedangkan sekolah itu mendapat 78 bagi 92 dikali 10 maka mendapat hasil 8,42. Aspek sarana prasarana. Bobotnya paling tinggi adalah 68, sedangkan bobot yang dia peroleh sekolah itu 58 dikalikan 10, maka menghasilkan nilai 8,53. Aspek pembiayaan, skor bobot tertinggi tadi 44, sedangkan sekolah itu mendapatkan bobotnya 35 dikali dengan 10, maka nilai 7,95. Hasil keseluruhan dari SPM tadi adalah SKPM, aspek yang disiplin, pengembangan diri, proses pembelajaran, sarana pembiayaan, dibagi dengan 5. Dari mana dapat 5? Yaitu kita bagi dengan jumlah yang ini tadi, A sampai E. Maka jumlah keseluruhan kedisiplinan mendapatkan nilai 7,86, ditambah pengembangan diri 8,17, ditambah proses pembelajaran 8,42, ditambah sarana prasarana dapat 8,53, ditambah pembiayaan 7,95 dibagi 5 maka menghasilkan 8,20 ini. Nah, apakah 8,20 ini mendapatkan nilai baik, kurang, atau sedang? Inilah hasilnya. Ini saya sudah jumlahkan tadi, sudah dapat rata-rata dapat 40,99 dibagi 5, maka dapat menghasilkan 8,20 tadi, setelah jumlahkan. Nah, 8,20 tadi, maka berarti sekolah itu mendapat nilai sangat baik. Nah, apabila nanti kurang daripada di bawah nilai 4, maka disebut dengan kurang. Apabila nilai itu 4 sampai 6 atau 5,99 maka nilainya cukup. Apabila dapat nilai nanti 6 sampai 8 atau 7,99 maka nilai baik. Nah, contoh dari sekolah orang ini adalah 8,20 maka sekolah itu mendapatkan nilai sangat baik. Ada yang komentar dulu sebelum saya masuk ke intinya, Bu? Silahkan komen. Ayo ibu-ibu yang mau bertanya silahkan atau menanggapi. Lanjut aja, Pak. Baiklah, sudah mengerti tentang cara
menghitung skor penilaian ini Bu ya. Ini kurang lebih sama akreditasi, sama. Nah, berikutnya lampiran instrumen IDM ini. Kenapa ada lampiran? Karena ada beberapa hal yang perlu kita dibuktikan secara fisik tadi. Ini bagian A. Bagian A aspek kedisiplinan. Sebelum saya menjelaskan, ini ada video level 3. Maka selama 2 semester terakhir, 90% sampai 100% guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah. Tidak ada keterangan alasan ketidakhadiran. Berarti kan kalau yang memilih tingkat 4 ini, sebentar. Jika terdapat guru yang tidak hadir dikarenakan alasan yang sangat jelas, ini yang tidak hadir harus ada, kalau sakit dibuktikan dengan surat dari dokter, kalau memang cuti melahirkan dan sebagainya, ada surat dari dokter. Kalau haji tentunya dari izin dari Kementerian Agama. Berarti harus ada. Itu boleh memilih A. Nah, sekarang dari guru kita sendiri kan tidak ada surat ini. Berarti memilih level 3. Nah, bukti fisiknya adalah ada 3 yang perlu dipersiapkan, tapi bukan dilampirkan, tapi dipersiapkan. 1, daftar absensi kehadiran guru selama 2 semester. 2, surat keterangan penyebab guru tidak hadir kalau ada. Ketiga, bukti dari madrasah bahwa terdapat pengganti guru yang berhalangan hadir sehingga proses pembelajaran tidak terganggu. Contohnya, misalnya saya ngikuti pelatihan, maka saya lapor kepada kepala madrasah menunjuk salah seorang guru untuk menggantikan saya. Berarti harus ada secara tertulis, bukan omongan saja. Maka yang perlu di-upload adalah rekap absensi guru, itu wajib di-upload. Dokumen lain yang disimpan di madrasah, berarti nomor 1 sampai nomor 3 disimpan saja. Yang perlu kita upload adalah rekap absensi guru selama 2 semester. Nah, yang bertanggung jawab adalah saya sendiri. Nah, kalau memilih level, berarti di sini tadi memilihnya ada 3. Ini baru A1. A2. Ini contoh orang itu, sekolah itu memilih dia tingkat 4 atau level 4 dia memilih. Selama 2, pertanyaannya, apakah semua guru mengajar di kelas sesuai jadwal mata pelajaran yang ditetapkan? Pertanyaannya, selama 2 semester terakhir, maka persentasinya 95 sampai 100% guru mengajar di kelas sesuai jadwal dan waktu yang ditetapkan oleh madrasah. Jika terdapat guru yang tidak dapat mengajar dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat dari dokter, cuti melahirkan, atau melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Ketidakhadiran guru di kelas tidak mengganggu proses pembelajaran karena dapat diganti oleh guru lainnya. Maka kita bisa memilih level tingkat 4. Sedangkan kalau tingkat 3, itu 95 sampai 100% guru hadir di kelas. Ada tambahan lagi, yang kedua, guru yang tidak hadir menunggu proses pembelajaran. Berarti ada mengganggu, yang tidak hadir tadi mengganggu pelajaran karena tidak lapor kepada kepala sekolah. Berarti mendapatkan level atau tingkat 3. Sedangkan bukti fisik adalah 1, daftar absensi kelas yang ditandatangani oleh guru dan perwakilan siswa. Berarti salah seorang dari siswa ada tanda tangan di situ, absen itu. Daftar ini dilengkapi dengan penjelasan pokok materi yang diberikan. Daftar guru diambil dari data emis
sedangkan presentasi guru mengajar di-entry oleh tim pengembang madrasah. Berarti ada jurnal di sana kita, selain absen siswa, dan juga ada tanda tangan dari siswa itu sendiri. Nanti polanya kita atur bagaimana ke TU nanti, bagaimana pola ini. 2, rekapitulasi daftar kehadiran guru di kelas. Tentunya melalui daftar hadir guru itu sendiri. Nah, sedangkan yang kita upload adalah rekap daftar absensi kelas. Berarti yang absensi yang lembaran itu bisa kita upload. Ini yang tanggung jawab adalah saya sendiri dengan level yang pilih 4. Berikutnya A3. Apakah kepala madrasah melakukan supervisi secara rutin proses pembelajaran terhadap seluruh guru? Nah, ini contoh yang dipilih adalah level 3. Selama 2 semester terakhir, kepala madrasah pernah melaksanakan supervisi dan menindaklanjuti hasil supervisi terhadap 90 sampai 100% guru. Kalau level 2, 80 sampai 90% guru. Nah, kalau level 1 tidak pernah melakukan supervisi. Ini diharapkan kepada Ibu Nurjanah nanti meminta kepada kepala sekolah tentang instrumen yang diminta ini. Adapun bukti fisik yang disiapkan oleh Ibu Nurjanah sebagai standar pengelolaan adalah buku hasil supervisi kepala madrasah terhadap guru, resume rapat penyampaian hasil supervisi dan hasil tindak lanjut. Yang kedua, wawancara tim dengan para guru. Sedangkan data yang diupload hasil supervisi kepala madrasah dan resume hasil rapat. Maksudnya adalah di sini setelah kepala sekolah membuat buku hasil supervisi, ditemukan masalah guru yang bermasalah, mungkin tidak sesuai dengan RPP dan sebagainya, tidak mengadakan bahan ajar, maka ada lagi rapat dari kepala sekolah itu untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Maka 2 materi itu yang kita upload. Contohnya tadi ini level 3, maka di sini kita taruh 3. Berikutnya A4. Tadi kan A sampai 7, ini baru A4. Apakah semua siswa hadir di madrasah mengikuti pelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan? Kalau memilih tingkat A selama 2 semester terakhir, 95 sampai 100% siswa hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan di madrasah. Jika terdapat siswa yang tidak hadir dikarenakan alasan yang sangat jelas dengan bukti yang akurat, misalnya karena sakit dibuktikan dengan surat dari dokter. Kalau tingkat 3 kita memilih, maka siswa yang tidak hadir tidak terdapat alasan yang jelas ke madrasah. Itu tingkat 3. Kalau kehadiran siswa itu hanya 90% sampai 95%, maka tingkat 2. Kalau tingkat 1 di bawah pada 90%. Bagaimana cara menghitung persentase ini adalah contohnya siswa kita itu jumlahnya 168. Itu kan kalau hadir semua kan 100%. Maka apabila 90% itu jumlah siswa itu 151 siswa. Kalau 80% 134 siswa. Caranya adalah 100% dibagi, kalau misalnya yang 90% tadi dapat 90% tadi mendapatkan 150 siswa, 51 siswa tadi dengan cara 100% dibagi 90%,
sama dengan 168 dikali X. Nah, 100% tadi kalau kita dipecahkan lagi kan, kalau kita bagi 5, maka dapat 5. 80% dibagi 5, 4. Ya begitu Bu, kira matematika. Maka mendapatkan tadi, bagaimana tadi ya? Yang 90%, saya ulang yang 90% saja contohnya, 100% dibagi 90% sama dengan 168, karena 100% tadi kan 168 dikali X. Maka 9 kali 168 mendapatkan 1512 dibagi dengan 90, maka menghasilkan 151,2 atau digenapkan 151. Itu cara menghitung kehadiran siswa berdasarkan persentase. Bukti fisik yang kita siapkan adalah pertama buku absen atau kehadiran siswa. 2, jurnal harian guru, piket. Nah, yang dipertanyakan jurnal kita pada saat pandemi ini diisi atau tidak. Oleh karena itu yang belum mengisi tolong disiapkan. Yang ketiga, surat keterangan izin siswa yang tidak hadir ke madrasah atau di kelas. Surat izinnya perlu ada filenya. Terakhir, 4, rekapitulasi daftar absensi siswa. Yang perlu kita upload adalah daftar absensi siswa. Sedangkan yang lainnya adalah ditinggal di madrasah apabila tim dari kabupaten atau pusat mengecek betul-betul sudah ada. Ini tugas Ibu Ika Rina Witanti SPD. Contohnya adalah level 2. Berikutnya A5. Pertanyaannya, apakah siswa aktif membaca atau meminjam buku yang tersedia dalam perpustakaan? Apabila memilih tingkat 4, maka dalam 2 semester terakhir, guru, maksudnya 90 sampai 100% siswa membaca atau meminjam buku yang tersedia di perpustakaan. Kalau memilih tingkat 3, hanya 80 sampai 90% saja siswa itu. Tingkat 2 atau level 2, 70 sampai 80%. Nah, kalau tingkat 1 di bawah 70%. Bukti fisik yang disiapkan adalah pertama, buku kunjungan perpustakaan. Yang kedua, buku peminjam buku perpustakaan. Kan ada 2, buku kunjungan, siapapun anak yang berkunjung di perpustakaan tercatat dengan baik, sedangkan nomor 2 ini buku siswa yang meminjam. Yang ketiga, rekapitulasi daftar siswa yang membaca atau meminjam buku di perpustakaan. Sedangkan bukti fisik yang diupload adalah rekapitulasi daftar siswa yang membaca atau meminjam buku di perpustakaan. Sekali lagi ini adalah tugas Ibu Ika Rina Witanti. Dengan memilih level 4. Ini contohnya saja. Berikutnya A6. Pertanyaan, apakah madrasah melaksanakan penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan? Ini khususnya adalah kepala madrasah. Kalau memilih level 4 atau tingkat 4, madrasah melaksanakan seluruh penilaian kinerja pendidikan dan tenaga kependidikan meliputi 5 aspek. Aspek yang pertama, kesesuaian penugasan dengan keahlian. 2, keseimbangan beban kerja. Ketiga, keaktifan. Keempat, pencapaian prestasi. Kelima, keikutsertaan dalam berbagai lomba. Ini bagi khusus guru dan tenaga kependidikan atau TU. Kalau memilih tingkat 3 atau level 3, dari 5
tadi hanya 4 saja yang dilakukan oleh penilaian. Kalau tingkat 2, 3 dari 5. Berarti hanya 3 macam saja. Nah, yang level 1 hanya kurang daripada 3. Bukti fisik ada 4. 1, daftar penugasan guru dan tenaga kependidikan dan latar belakang pendidikan. Kalau kita rata-rata sudah memenuhi ya. Cuman ini Pak Syarifudin karena pendidikannya Eskom mengajar SKI dan Al-Quran Hadis. Ini salah satu contoh apakah keseimbangan beban kerja tadi. Ini tugas Ibu Nurjanah. Yang diupload adalah daftar penugasan guru atau SK beban kerja. Sedangkan tingkat yang dipilih adalah 3. Berikutnya yang terakhir untuk kedisiplinan ini tadi adalah A7. Apakah madrasah secara rutin melakukan pertemuan dengan guru dan tenaga kependidikan untuk melakukan evaluasi diri terhadap kinerja madrasah dalam rangka pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Kalau memilih tingkat 4, maka dalam 2 semester terakhir madrasah melakukan pertemuan rutin dengan guru dan tenaga pendidikan 3 kali atau lebih per semester mengenai apa? Evaluasi di diri. Kalau memilih tingkat 3, 2 kali per semester mengadakan pertemuan. Kalau tingkat 2, hanya 1 kali mengadakan pertemuan per semester. Kalau memilih 1, tidak sama sekali. Kurang pada 1 kali. Berarti tidak sama sekali. Bukti fisik yang diperlukan adalah ada 2. 1, daftar hadir rapat guru dan tenaga kependidikan. 2, resume atau hasil pertemuan rapat dengan guru dan tenaga kependidikan. Contoh dari upload adalah resume hasil pertemuan rapat. Jadi sekali lagi ini berulang-ulang saya sampaikan. Apabila ada pertemuan rapat itu pertama adalah surat undangan. Setelah itu daftar hadir. Setelah itu berita acara. Terakhir adalah resume hasil keputusan rapat itu harus berupa tertulis. Ini yang standar pengelolaan Ibu Nurjanah nanti yang bertugas untuk mencari data-data ini. Nah, caranya adalah menanyakan kepada kepala madrasah, tanyakan kepada TU, berkas-berkas yang kita upload ini. Nah, dengan memilih level 3. Nah, rangkumannya adalah sebagai berikut. Ini karena saya tidak melihat hasil tadi. Sebentar ya Bapak, saya carikan dulu. Sebentar Bu ya. Saya mau mengeluarkan video-video ini. Ini menghalangi PowerPoint saya. Sebentar ya. Oh baik, contohnya Bu. Saya baca saja ya. Ini hasil dari yang pilihan yang tadi. Hasil kesimpulan A1 tadi dia memilih penilaian 3. Bobotnya 4, maka jumlahnya 12. A2 dia tadi memilih 4 dengan bobot 4 maka menghasil 16. A3 memilih level tingkat 3, bobot 3, maka hasilnya 9. Pertanyaan A4 dengan memilih tingkat 2, bobot 3, maka 6. Nomor 5, A5, pertanyaan A5, dengan hasil penilaian dia memilih level 4, dikalikan dengan bobot 2, jumlah skor
penilaian tertimbang adalah 8. A6 dengan memilih tingkat level 3, bobot 2, SPT-nya 6. Terakhir A7 memilih level 3, bobot 3 menjadi 9. Maka jumlah bobot ini tetap 21 dan menghasilkan nilai 66. Nah, bagaimana dengan keadaan sekolah kita? Apakah 66 ini? Berikutnya yang bagian B. Tadi baru A, baru kedisiplinan, sekarang bagian B, aspek pengembangan diri. Pengembangan diri ini ada, sebentar. Yang bagian B itu ada 6. Ada 6 pertanyaan. Saya tidak membacakan pertanyaannya ya, nanti kita simak saja. Yang jelas nanti ini saya kirimkan ke masing-masing guru. B1, dia memilih tingkat 4, daftar fisik yang disiapkan, daftar undangan pelatihan atau workshop, pertemuan. Yang kedua, sertifikat keikutsertaan. Ini apabila dalam mengikuti, ini khusus kepala sekolah. Kepala sekolah itu dalam 2 semester itu dia mengikuti 3 kali pertemuan per tahun. Maka dia memilih level 4. Apabila hanya 2 kali dalam 2 semester, itu level 3. Kalau 1 kali dalam 2 semester itu hanya level 2. Nah, kalau 1 kali kurang, maka level 1. Maka yang kita upload adalah sertifikat pelatihan kepala madrasah itu. Nanti kepada Pak Syarafudin dan Anjas, silahkan meminta sertifikat yang ada dimiliki oleh Pak Kepala Sekolah. Berikutnya, apakah guru itu semua aktif mengikuti KKG atau MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran? KKG kelompok kerja guru. Ini kalau KKG ikut MI, kalau MGMP adalah MTS dan aliyah. Nah, untuk memilih level ini kita baca dulu baik-baik. Kalau 90% sampai 100% guru itu mengikuti, berarti dihitung. Kalau 100% artinya 10 guru mengikuti. Kalau misalnya 9 orang hanya 90%. Kalau hanya 1 orang aja berarti 10% saja. Nah, pilih di antara ini. Level mana yang kita pilih? Bukti fisik adalah daftar hadir kehadiran guru di KKG MP. Daftar hadirnya diminta. 2, bukti keaktifan guru mengikuti KKG pengembangan diri secara online. Yang ketiga, rekapitulasi daftar guru yang aktif mengikuti KKG maupun MGMP atau sejenisnya. Yang kita upload adalah rekapitulasi daftar guru yang aktif mengikuti KKG maupun MGMP. Nah, dalam hal ini saya sarankan kepada guru-guru, baik kepala sekolah, pada saat mengikuti pelatihan apapun, kita kan itu kan dikasih daftar hadir. Tolong diisi, setelah itu pinjam, dipoto, fotonya itu disimpan dengan baik. Itu sebagai data kita. Ini pengalaman Bu ya. Nanti untuk 4 tahun ke depan masalahnya. Berikutnya pertanyaan A3. Apakah guru aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan atau workshop dalam rangka peningkatan kompetensi? Dalam 2 semester terakhir, maksudnya 1 tahun ini Bu yang dihitung, 90% sampai 100% guru mengikuti kegiatan sejenis pelatihan workshop dalam rangka peningkatan kompetensi. Kalau hanya beberapa orang saja, tinggal kita mengklik yang mana, tingkat B, tingkat 2, atau tingkat 1. Ini jelas kita
siapkan bukti fisiknya. 1, daftar undangan. Misalnya kalau pelatihan di Kemenak itu jelas ada undangan, nggak mungkin kita langsung datang. Itu undangannya kita simpan. 2, bukti keikutsertaan pelatihan dalam bentuk sertifikat yang kita miliki. Yang ketiga, rekapitulasi daftar guru yang aktif mengikuti. Berarti kepala sekolah merekap guru-guru yang pernah mengikuti pelatihan tersebut. Nah, yang diupload adalah rekapitulasi daftar guru yang aktif mengikuti kegiatan pelatihan. Dengan catatan ada namanya tugas guru. Kan tugas, surat tugas. Makanya kepala sekolah membuatkan surat tugas. Itu buktinya. Kalau kepala sekolah tidak memberikan surat tugas, jangan berani-berani kita mengikuti pelatihan. Ini juga yang bertanggung jawab adalah Pak Syarafudin sama Anjas. B4. Apakah kepala tenaga, apakah tenaga administrasi untuk MI aktif mengikuti kegiatan sejenis pelatihan atau workshop dalam rangka peningkatan kompetensi dan keterampilan khususnya bagi tenaga